Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, Ketua Umum Partai Golkar beserta rombongan memasuki ruang acara. Hadirin dimohon berdiri. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Golkar Indonesia! Golkar! Mari kita tepuk tangan yang lebih meriah malam hari ini. Kami mengucapkan selamat datang kepada Ketua Umum Partai Golkar beserta rombongan Bapak Dr. Insinyur Haji Erlangga Hartarto, MBA MMT IPU. Sekali lagi kita gaungkan yel-yelnya. Golkar Indonesia! Golkar! Woo! Hadirin disilahkan duduk kembali. Pelantikan DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat dan pengarahan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bapak Erlangga Hartarto untuk pemenangan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden di tanah Papua hari ini Minggu 26 November 2023 dimulai. Membuka rangkaian acara malam hari ini, kita akan menyaksikan penampilan tarian pembukaan. Tarian Pangkur Sagu persembahan dari Tibes Art Manokwari. Tari Pangkur Sagu merupakan tarian yang menggambarkan kegiatan masyarakat Papua ketika bersiap melakukan panen sagu. Tarian ini secara simbolik menggambarkan ritual pesta yang diadakan masyarakat Papua saat membuat sagu.
Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua yang luar biasa malam hari ini. Yang terhormat Ketua Umum Partai Golkar beserta rombongan, yang kami hormati penjabat Gubernur Papua Barat selaku pembina partai politik seprovinsi Papua Barat, yang kami hormati Forkopimda Provinsi Papua Barat atau yang mewakili, yang kami hormati Dewan Pertimbangan Partai Golkar Papua Barat, yang kami hormati PLT Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat, yang kami hormati Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Paulus Waterpau MSI beserta Ibu, yang kami hormati Bupati Manokwari dan Kaimana, yang kami hormati pimpinan KPU dan Bawaslu atau yang mewakili, yang kami hormati perwakilan pimpinan Parpol, yang kami hormati Ketua DPD Golkar Kabupaten seprovinsi Papua Barat, ketua-ketua ormas pendiri, dan ketua-ketua ormas yang didirikan Partai Golkar. Yang kami hormati fraksi Golkar lingkup provinsi dan kabupaten, tokoh adat, agama, masyarakat, budaya, perempuan, dan pendidikan, juga undangan yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, rahayu. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kebaikan dan rahmat-Nya lah kita boleh menghadiri rangkaian acara di malam hari ini. Dan saya MC Chelsea dengan bangga akan memandu rangkaian acara ini hingga selesai. Hadirin dimohon berdiri, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan mengheningkan cipta dan himne Partai Golkar. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua Umum Partai Golkar. Dengan hormat kepada Bapak, disilakan. Marilah kita mengheningkan cipta guna mengingat jasa dan mendoakan arwah para pendiri Partai Golkar dan seluruh senior yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Dilanjutkan menyanyikan himne Partai Golkar.
Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan teks Pancasila dan Ikrar Pancabakti Partai Golkar. Siap, gerak, langkah, tegak, maju, jalan, haluan, kanan, haluan, kiri, jalan. Haluan, kanan, haluan, kiri, jalan. Hadirin dimohon berdiri. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ikrar Partai Golongan Karya Pancabakti. Satu. Kami warga Partai Golongan Karya adalah insan yang percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Golkar untuk kita bersatu bersama. Saja dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan senantiasa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan dan kita semua. Maka dengan ini musyawarah daerah luar biasa DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Bersatu bersama menjadi wadah prestasi untuk kemajuan negeri. Bersinarlah anak bangsa, berdiri membangun karya, semangat selalu. Oleh karenanya memberikan rekomendasi kepada Saudara Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Paulus Waterpauw sudah memutuskan pencalonan Pak Paulus Waterpauw sebagai calon gubernur. Baik, terima kasih. Kami dari KWK izin. Ya, Ini lagi menunggu mobil bawa dari rumah. tapi dukung atau tidak, WK? Dukung sepenuhnya. Baik. Mendukung sepenuhnya pencalonan Komjen Pol Paulus Waterpauw sebagai Ketua DPD Golkar. DPD Soksi Papua Barat Ya, silakan. menyatakan mendukung dan memilih Komjen Pol Paulus Waterpauw sebagai Ketua DPD Partai Golkar. Bapak yang sana, saya Soksi, Bapak, Monopari, Ondama, Ondama, Pansel, Kaimana, Bintuni. Baik, terima kasih. Terima kasih. Mengangkat dan mengesahkan Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Paulus Waterpauw MSI sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kejayaan menanti, bersinarlah anak bangsa, berdiri membangun karya, semangat selalu. Prosesi pelantikan DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat. Pembacaan surat keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Seizin Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya, Bapak Erlangga Hartarto, saya akan membacakan surat keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Papua Barat
masa bakti 2020-2025. Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, Surat Keputusan nomor /623/DPP/Golkar/11 Romawi/2023 tentang pengesahan komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Papua Barat masa bakti 2020-2025 hasil musdalub. Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya menimbang dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan, menetapkan keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya tentang pengesahan komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Papua Barat masa bakti 2020-2025 hasil musdalub. 1. Mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Papua Barat masa bakti 2020-2025 hasil musdalub. 2. Komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Papua Barat masa bakti 2020-2025 hasil musdalub secara lengkap adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari surat keputusan ini. 3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 November 2023. Sekretaris Jenderal cap ditandatangani Ludwig F. Paulus, NPAPG 3175 5042 7075 70006. Ketua Umum cap ditandatangani Airlangga Hartarto, NPAPG 3174 0701 1062 0004. Lampiran surat keputusan nomor /623/DPP/Golkar/11 Romawi/2023 tanggal 26 November 2023. Komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Papua Barat masa bakti 2020-2025 hasil musdalub. Bagi nama-nama yang saya sebutkan untuk dapat menempati posisi yang telah ditentukan. Wakil Bendahara DC J. Adam, Wakil Bendahara Selvi Hemamu, Wakil Bendahara S. Erawati, Bendahara William Hendrik, Wakil Sekretaris Bidang Penanggulangan Bencana Anita Ning, Wakil Sekretaris Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Benaser Bau, Wakil Sekretaris Bidang Koperasi UMKM dan Ekonomi Kreatif Lia Limonu, Wakil Sekretaris Bidang Media dan Penggalangan Opini Yusfin Teti Sanda, Wakil Sekretaris Bidang Perempuan Maria Monalisa Tandi Payuk, Wakil Sekretaris Bidang Pemuda dan Olahraga Luis Nelson Rumai Kewi, Wakil Sekretaris Bidang Pengabdian pada Masyarakat James Kambu, Wakil Sekretaris Bidang Pendidikan dan Kerohanian Nur Masuda, Wakil Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan, Industri, Pertambangan dan ISDM Dewi Persuani Kai Katui, Wakil Sekretaris Bidang Tani, Nelayan, Kehutanan dan Lingkungan Hidup Ajun Priyatno, Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Dapil 5 Mario Auri, Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Dapil 4 H. Mahyudin Saka, Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Dapil 3 Kasman Revi Deso, Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Dapil 2 Henrik Mandacan, Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Dapil 1 Riki Aritonang, Wakil Sekretaris Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan Sunarmi, Wakil Sekretaris Bidang Organisasi Edward Fautingil, Sekretaris Hajah Suryati, Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana Benyamin E.N. Patinama, Wakil Ketua Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Kelvin Winata, Wakil Ketua Bidang Koperasi UMKM dan Ekonomi Kreatif F. Julius Louis, Wakil Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Norman Tambunan, Wakil Ketua Bidang Perempuan Anike Sabami, Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga
Saul Samuel Mandoen. Wakil Ketua Bidang Pengabdian pada Masyarakat, Andrew Valentino Tironi. Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Kerohanian, Vince Bonsapia. Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Industri, Pertambangan, dan ISDM, Ahmad Kudus. Wakil Ketua Bidang Tani, Nelayan, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup, Baharudin. Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Dapil 5, Darmaji. Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Dapil 4, Sanaki Muhammad. Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Dapil 3, Nur Alif Mualim. Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Dapil 2, Amon Indau. Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Dapil 1, Adrianus Mansim. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan, Mojes Rudi Timisela. Wakil Ketua Bidang Organisasi, Wahyu Rizky Setiawan. Wakil Ketua Penggalangan Strategis, Elias Lamere. Wakil Ketua Pemenangan Pemilu, Sroyer Elisa. Wakil Ketua Kepartaian, Jan Peter Pangaribuan. Ketua DPD Partai Golkar, Provinsi Papua Barat, masa bakti 2020-2025, hasil Musdalub, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan, Dr. Andes Paulus Waterpau, MSI. Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 26 November 2023. Sekretaris Jenderal cap ditandatangani Ludwig F. Paulus, NPAPG 3175 0427 0757 0006. Ketua Umum cap ditandatangani Erlangga Hartarto, NPAPG 3174 0701 1062 0004. Pembacaan surat keputusan selesai. Terima kasih. Pelantikan oleh Ketua Umum Partai Golkar. Dengan hormat kepada Bapak Dr. Insinyur Haji Erlangga Hartarto, MBA MMT IPU. Disilakan. Hadirin dimohon berdiri. Sebelum dilantik sebagai pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar, Provinsi Papua Barat, masa bakti 2020-2025, perlu saya menanyakan komitmen saudara-saudari sekalian. Apakah saudara-saudari bersedia dilantik sebagai pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Papua Barat? Bersedia. Apakah saudara-saudari bersedia mengabdi dan berjuang di bawah panji-panji Partai Golongan Karya? Bersedia. Apakah saudara-saudari bersedia membesarkan dan memenangkan Partai Golongan Karya? Bersedia. Saudara-saudari yang dilantik agar mengikuti ikrar pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Papua Barat yang saya ucapkan. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban sebagai pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Papua Barat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Provinsi Papua Barat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan selalu menjaga nama baik partai, serta tunduk dan patuh kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan organisasi, serta ketentuan-ketentuan lainnya.
bahwa saya akan bekerja keras untuk mencapai kejayaan partai dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, mengabulkan janji yang telah saudara-saudara sampaikan. Penyerahan Pataka. Dewan Pimpinan Partai Golkar menyerahkan panji-panji Golkar kepada Saudara Paulus Waterpauw, dan saya minta agar panji-panji Partai Golkar dikibarkan di seluruh Papua Barat dan kemenangan dalam pemilu 2024, pemilu presiden, pemilu DPR, legislatif, dan pilkada dimenangkan oleh Partai Golkar. Saya, Paulus Waterpauw, Ketua DPD Golkar Papua Barat, menyatakan siap mengibarkan panji-panji Partai Golkar di seluruh pelosok, penjuru, wilayah, kabupaten, dan distrik-distrik desa di Papua Barat. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Golkar Indonesia. Golkar. Bapak Ibu hadirin, dengan diberikannya Pataka Golkar kepada Ketua DPD terpilih Partai Golkar, maka dengan demikian siap dikibarkan di Provinsi Papua Barat. Kita akan masuk pada sesi foto bersama. Insan pers dan seksi dokumentasi boleh mengambil bagian. Hadirin disilahkan duduk kembali. Sekali lagi tepuk tangan yang lebih meriah. Izin kami hitung 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Izin Bapak, ada angka, baik. Jangan menutupi wajah, 1, 2, 3. Senyum yang lebih mereka, terima kasih. Boleh tepuk tangannya kepada Ketua Umum, juga Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat beserta seluruh pengurus. Ada ucapan selamat yang kita ikuti dan kita saksikan di sini. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Baik, kami persilakan kepada seluruh pengurus yang telah dilantik. Yang telah dilantik boleh turun sambil tepuk tangan.
Salam Bakudapa. Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Paulus Waterpauw, MSI, pemimpin perubahan di Papua Barat. Paulus Waterpauw lahir di Fakfak, Papua Barat pada 25 Oktober 1964 dari ayah Ferdinand Waterpauw dan ibu Yakomina Atiamuna. Waterpauw menghabiskan masa kecil di Fakfak hingga kelas 5 SD YPK Fakfak. Waterpauw kemudian merantau ke Tanah Jawa di Kota Pahlawan, Surabaya. Di Surabaya, Waterpauw menamatkan sekolah dasar di SD YPK, SMP Negeri 6 Surabaya, dan SMA Negeri 5 Surabaya. Waterpauw lalu melanjutkan pendidikan ke Akademi Kepolisian di Semarang dan lulus pada tahun 1987. Saat lulus, Waterpauw mengawali karir di Polresta Surabaya Timur. Pada 2 Desember 1992, Paulus lantas diberi jabatan sebagai Kasat Intel PAM Polres Mojokerto. Waterpauw juga pernah berdinas sebagai Kasat Ops Puskodalops Polda Kalimantan Tengah pada 27 Desember 1997. Sebelum ditugaskan ke tanah kelahirannya, Paulus pernah ditugaskan berdinas di DKI Jakarta pada tahun 2000 menjadi Kapolsek Menteng, Jakarta Pusat. Karena piawai dalam bidang intelijen, Paulus ditugaskan ke tanah kelahirannya, Papua. Paulus kemudian menjabat sebagai Kapolres Mimika tahun 2002. 3 tahun kemudian dipercayakan menjadi Kapolres Jayapura pada tahun 2005. Karir Paulus Waterpauw moncer hingga dilantik menjadi Kapolda Papua Barat pada 2014. 2015 Waterpauw dilantik sebagai Kapolda Papua. Ia lalu naik pangkat menjadi Bintang 2. Lalu pada tahun 2017, Waterpauw dipromosikan menjabat sebagai Wakaba Intel Kampolri. Hanya sebulan menjabat, Paulus kemudian dilantik menjadi Kapolda Sumatera Utara. Setahun setelah menjadi Kapolda Sumatera Utara, Paulus ditarik menjadi analis kebijakan utama bidang Sespimti, Sespim Lemdiklat Polri. Waterpauw dipercaya sebagai jenderal yang mampu mengatasi persoalan Kamtipmas di tanah Papua. Sehingga pada September 2019, Paulus kembali dilantik sebagai Kapolda Papua. Februari 2021, Paulus Waterpauw dilantik menjadi Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia. Program Orang Tua Asuh menjadi program unggulan Waterpauw dalam merangkul para pelajar dan mahasiswa asal Papua untuk dijadikan anak asuh pejabat kepolisian di daerah, agar pelajar dan mahasiswa asal Papua merasa aman dan nyaman seperti di rumah sendiri. 34 tahun mengabdi di kepolisian, oleh Presiden Joko Widodo pada Oktober 2021, Waterpauw dipercayakan menjadi Deputi 2 Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan atau BNPP yang bertugas mengembangkan ekonomi perbatasan. Tak sampai setahun, pada Mei 2022, Waterpauw dilantik menjadi penjabat Gubernur Papua Barat untuk mengisi kekosongan kepala daerah, menyusul berakhirnya masa jabatan pejabat sebelumnya. Pada November 2023, Waterpauw memasuki masa purna bakti dan mengakhiri masa tugasnya sebagai penjabat gubernur. Di balik pria sukses dan amanah yang diberikan, ada wanita hebat di sampingnya. Itulah sosok Roma Megawanti Pasaribu, wanita hebat yang menemani sang jenderal dalam perjalanan karirnya. Mereka dikaruniai 3 buah hati, yakni Ruth Emanuela, Denzel Pieretto, dan Raisa Serafina. Selama bertugas di kepolisian, Waterpauw berhasil mengukir sejarah dan prestasi. Ia tercatat sebagai putra Papua pertama yang meraih bintang 3 di kepolisian. Selain itu, Waterpauw adalah jenderal yang dipercayakan 2 kali menjadi Kapolda di tanah Papua. Waterpauw adalah Kapolda Papua Barat pertama yang meletakkan dasar bagi berdirinya Polda Papua Barat. Berkat kolaborasi dan kerjasama dengan tim penggerak PKK yang dipimpin Roma Megawanti Pasaribu, angka stunting di Papua Barat menurun tajam dari 30% menjadi 14,3%.
Bahkan karena kerja nyatanya, nama Roma Megawanti selalu diingat oleh Ibu Negara Iriana Jokowi. Aplikasi Eko-Rating adalah sistem aplikasi penanganan stunting berbasis data yang diapresiasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan akan dijadikan contoh bagi penanganan stunting di daerah lain. Tak hanya itu, berkat kepemimpinannya, Papua Barat berhasil menekan laju inflasi yang kemudian diganjar dengan bonus oleh Kementerian Keuangan berupa uang tunai sebesar 10,75 miliar rupiah. Setelah 1 tahun 6 bulan mengabdi untuk Papua Barat sebagai penjabat gubernur, kini Waterpau dipercayakan memimpin Golkar Papua Barat menjadi komandan bagi kader pohon beringin di Tanah Besar, Papua Barat. Waterpau juga dipercayakan oleh DPP Partai Golkar sebagai bakal calon gubernur Papua Barat yang akan terjun dalam pesta demokrasi kepala daerah 2024 mendatang. Bekerja dengan hati, mengabdi dengan tulus adalah motor dan spirit utama Kakak Besar Paulus Waterpau. Ingat selalu, lupakan jangan. Luar biasa, walaupun di luar diguyur hujan, di dalam ruangan ini Golkar bersinar. Bapak izin Pak, sekilas tadi ketika kami melihat wajah masih muda seperti aktor Jean-Claude Van Damme Pak, kami salah tingkah. Bapak Ibu hadirin, kita akan masuk pada sambutan. Sambutan pertama akan kita dengarkan dari Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat, masa bakti 2020-2025. Dengan hormat kepada Bapak Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Paulus Waterpau, MSI, disilahkan. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, salam baku dapa. Ada kebahagiaan di malam ini ya. Boleh senyum-senyum bersama. Pantun dulu. Pekarangan indah karena dibersihkan. Pisahkan tanaman dari semak belukar. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Airlangga, Sang Ketum Golkar. Walau mentari siang panas membakar, tiada mampu putuskan semangat. Lihat kami para kader Partai Golkar, siap sedia kuningkan Papua Barat. Yang kami hormati dan kasih Bapak Ketua Umum DPP Partai Golkar yang juga selaku Menteri, Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Dr. Insinyur Erlangga Hartarto, MBA, MMT, IPU. Kita berikan aplaus untuk Bapak Ketua Umum. Terima kasih Pak. Yang saya kasihi, hormati Bapak Wakil Ketua Umum, Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar, Bapak Dr. Haji Ahmad Doli Kurnia Tanjung, SSI, MT, beserta para pengurus pusat yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang sudah jauh-jauh dari Jakarta ke Provinsi Kasuari, provinsi yang kita cintai, Papua Barat ini. Yang saya kasih Bapak Wakil Ketua Umum Korbit Penggalangan Strategi DPP, Bapak Erwin Aksara Mahmud. Terima kasih Bang. Yang saya kasih Bapak Ketua Umum Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar, Bapak Ilham Permana. Terima kasih. Yang saya kasih Bapak Sekjen PP AMPG, Bapak Syafaat Perdana. Terima kasih. Yang saya kasih Ketua Bidang Kesehatan DPP Golkar, Ibu Kristina Aryani. Terima kasih, Bang. Yang saya kasih Ketua DPD Maluku Utara, Bapak Alian Smus. Ibu Alian Smus. Maaf. Yang saya kasih Sekjen PP Kesatuan Perempuan Partai Golkar, Ibu Lindsay Apsari Putri. Terima kasih.
Yang saya kasih Wakil Ketua Yayasan Golkar Institute, Bapak Rizal Malarangeng. Terima kasih. Yang saya sama-sama kita kasih Bapak PJ Gubernur Papua Barat, Dr. Andes Ali Baham Tenomere, MT, terima kasih. Para bupati yang hadir ini, Bapak Bupati Manokwari. Kita berikan aplaus untuk beliau dulu. Juga Bupati Kaimana hadir, terima kasih. Bupati DIY, terima kasih. Bupati Mamberamo Raya, Pak John masih Mamberamo Raya toh? Oh, siap, terima kasih. Iya, ini sudah mewakili ya, para bupati ya yang saya lihat. Pak Sekda yang hadir juga, terima kasih banyak. Juga yang saya kasih seluruh pengurus fungsionaris tingkat pusat, juga fungsionaris Provinsi Papua Barat sampai kabupaten, ketua-ketua DPD Partai Golkar Kabupaten, ketua Ormas didirikan dan saya partai di Provinsi Papua Barat yang saya kasihi. Hadir bersama kita juga Bapak Ketua TKD, Bapak Ahmad Uswanas. Kita berikan aplaus untuk beliau dulu. Terima kasih. Juga ketua-ketua partai politik di Papua Barat yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih banyak. Juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan organisasi perempuan, insan pers, saudara-saudara, Bapak Ibu, kakak adik yang saya hormati kasihi. Pertama tentu kita panjatkan puji syukur, Alhamdulillah, karena atas kasih sayang Tuhan pada kesempatan yang baik ini telah dilaksanakan acara pelantikan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat langsung oleh Bapak Ketua Umum DPP Partai Golkar. Bapak Ibu dan saudara yang saya hormati, selanjutnya saya juga tetap mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Dr. Insinyur Erlangga Hartarto MBM MT, yang sudah meluangkan waktu Bapak untuk hadir. Ya, kami tahu Bapak punya agenda yang padat, tapi boleh hadir untuk melantik kami langsung di sini. Tentunya kehadiran Bapak merupakan suatu kehormatan terhadap DPD Partai Golkar di Provinsi Papua Barat, terutama dalam memberi motivasi, wawasan semangat, dan juga harapan untuk bergerak memenangkan Golkar pada pemilu 2024 tanggal 14 Februari nanti. Setuju, saudara? Puji Tuhan, hari ini saya juga telah diamanahkan menjadi Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat. Saya yakin ini amanah yang sangat besar, yang tentunya saya tidak bisa jalankan dengan sendiri, tetapi akan ditopang oleh saudara-saudara semua, terutama pengurus yang tadi telah dilantik langsung oleh Bapak Ketua Umum. Momen pelantikan ini saya berharap menjadi momen yang indah, tapi juga menjadi sebuah starting point bagi kita semua para pengurus untuk bekerja keras. Karena waktu kita tinggal beberapa bulan saja ke depan. Setuju teman-teman? Oke, kita yel-yel dulu. Golkar! Indonesia! Golkar! Menang, menang, menang. Sekali lagi ya. Adik amin, jangan emosi, sabar dulu. Sekali lagi ya, Golkar! Indonesia! Golkar! Golkar! Menang, menang, menang. Presiden Dengan memenangkan Pilpres dan Pileg, Golkar akan lebih mudah untuk memenangkan Pilkada ke depan. Diharapkan semua mesin partai bergerak, mulai dari DPD, Provinsi, juga DPD Kabupaten, juga Bapilu, juga BSNPG, seluruh elemen Partai Golkar, juga kader-kader dan relawan masyarakat bersatu untuk kemenangan Partai Golkar. Sekilas kita merefleksi kembali pada tahun 2019, Partai Golkar menang di Papua Barat dengan perolehan 8 kursi anggota DPR. Oleh karena itu saya optimis akan kembali membawa kemenangan Golkar di Papua Barat tahun 2024. Untuk Pilpres kita menargetkan kemenangan Prabowo Gibran menang di atas angka 70% di Papua Barat. Target kursi DPR Papua Barat habis 3 kursi. Ya.
kita bersihkan. Hadir bersama di sini, mohon berdiri Bapak Muhammad Uswanas, kemudian Bapak Alphonse Manibui, dan Ibu Roma Megawanti Pasaribu Waterpau. Ya, coba tiga-tiga ke depan sini Kak, biar kelihatan lebih sempurna begitu. Ya, mari. Bapak Ketua Umum, inilah kandidat DPR pusat yang hadir di sini. Kami berharap mohon dan juga mohon doa restu dari Bapak dan juga seluruh pengurus untuk kami bekerja keras dalam waktu singkat ini bisa memenangkan ketiga-tiga teman-teman kita ini, para kader terbaik ini. Terima kasih, bisa kembali. Target untuk provinsi, DPR provinsi kita mencoba untuk 12 kursi, dan target untuk DPR kabupaten kami targetkan semua kursi ketua DPR menjadi milik Partai Golkar. Nah, setuju? Ya, mari kita bekerja keras. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya menghimbau kepada seluruh caleg-caleg DPR RI, juga DPR provinsi maupun DPR kabupaten untuk memaksimalkan tahapan-tahapan kampanye yang sebentar akan dimulai tanggal 28 yang akan datang. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk kita semua. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Golkar, Indonesia, Golkar, menang, menang, menang. Terima kasih. Presidenku Prabowo. Terima kasih. Luar biasa, boleh tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu hadirin. Saya curiga setelah ini banyak yang mau minta foto sama Pak PW ya. Bapak minta foto Bapak. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan penjabat Gubernur Papua Barat. Dengan hormat kepada Bapak Dr. Andes Haji Ali Baham, Temong Mere MTP, disilahkan. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Kakak Jenderal tadi bicaranya utuh kuning, saya bicara harus jaga-jaga, ini ada kata kuning dan warna sebelah lagi. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, salam baku dapa, salam satu hati, satu saudara. Sebagai orang Golkar, kita satu hati, satu saudara, dan semua partai politik, semua satu hati, satu saudara. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua Umum DPP Partai Golkar, yang juga sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, izin saya menyebut nama Dr. Insinyur Airlangga Hartarto MBA MMT IPU, yang kami hormati Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar, izin kami menyebut nama Dr. Haji Ahmad Doli Kurnia Tanjung, SSI MT, beserta seluruh pengurus pusat. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Penggalangan Strategis DPP Partai Golkar, Bapak Erwin Aksa Mahmud, yang kami hormati. Bapak Ketua Umum Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar, Bapak Ilham Permana, yang kami hormati.
Bapak Sekjen PPAMG, Bapak Syafaat Perdana yang kami hormati, Ketua Bidang Kesehatan DPP Golkar, Kristina Aryani yang kami hormati, Ketua DPD Maluku Utara, Ibu Alin Mus, Sekjen PP Kesatuan Perempuan Partai Golkar, Ibu Linde Afsari Putri yang kami hormati, Wakil Ketua Yayasan Golkar Institute, Bapak Rizal Malarangin, nama ini tidak asing lagi. Tepuk tangan untuk beliau. Ini kakak dari Pak Andi Malarangin toh. Ya baik. Forkopimda Provinsi Papua Barat yang kami hormati, pengurus, fungsionaris tingkat pusat, fungsionaris Provinsi Papua Barat sampai kabupaten, ketua-ketua DPD Partai Golkar Kabupaten, ketua Ormas, pendiri saya partai di Provinsi Papua Barat, ketua-ketua partai politik di Provinsi Papua Barat yang hadir pada malam hari ini, kami tidak bisa menyebut satu persatu. Para bupati yang hadir di sini, Bapak Bupati Manokwari, Bupati Kaimana, Bupati Deai, ya yang kami hormati, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan organisasi perempuan, insan pers, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama patut menyampaikan syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang telah kita alami dalam perjalanan tugas dan kewajiban yang selama ini telah kita lakukan dalam menjalankan tugas pengabdian dan tanggung jawab yang telah kita jalani bersama. Undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia, hari ini Partai Golkar Papua Barat telah mencatat satu sejarah baru dalam rangka melaksanakan momentum politik di Provinsi Papua Barat berupa kegiatan musyawarah daerah luar biasa Mutalub Partai Golkar Provinsi Papua Barat, juga dalam acara pelantikan Bapak Kakak Besar, Kakak Jenderal, Bapak Dr. Andus Paulus Waterpau MSI, Komjen Polisi Purnawirawan sebagai Ketua DPD Golkar Provinsi Papua Barat. Sebagaimana kita ketahui bahwa selama ini Golkar di Papua Barat dilaksanakan dengan PLT. Oleh karena itu sebagai pembina politik di Papua Barat, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pengurus dan juga kepada Bapak Ketua DPP Partai Golkar Pusat yang mana hari ini telah melantik Ketua DPD Golkar Provinsi Papua Barat. Tentunya ya dengan telah dilantiknya ini mewakili pemerintah dan seluruh masyarakat di Provinsi Papua Barat, kami menyampaikan selamat kepada Bapak untuk bisa memimpin Partai Golkar ini sebagai sebuah partai besar, partai yang mana telah banyak makan asam garam dalam perjalanan pembinaan politik dan juga ya mengantarkan demokrasi di negara kita ini. Terkenal bahwa Partai Golkar adalah pilar utama demokrasi di negara kita yang kita cintai ini. Beberapa waktu yang lalu kami bersama Forkopimda di Makodam telah mencanangkan tentang pemilu damai. Oleh karena itu tentunya kami berharap Golkar sebagai pilar utama juga untuk memperoleh tentang pemilu damai dan demokratis di atas tanah Papua Barat ini. Kami juga menyampaikan selamat juga kepada seluruh calon-calon anggota DPRD dari Golkar baik untuk kabupaten, provinsi maupun juga untuk pusat. Tadi sudah di depan ini senior-senior semua ya, senior-senior semua. Mudah-mudahan dengan senior, dengan pengalaman itu mudah-mudahan dipercayakan oleh masyarakat di Papua Barat ini menjadi wakil-wakil rakyat kita untuk duduk di kursi-kursi yang telah disediakan baik di kabupaten, di provinsi, maupun di pusat. Kami juga menyampaikan selamat datang di Manokwari, Bapak Ketua DPP Golkar, sekaligus tidak terlepas sebagai Menteri, dan sekaligus ini kami informasikan kepada Bapak Menteri
bahwa beberapa waktu yang lalu kami mendampingi Bapak Presiden untuk kunjungan kerja di wilayah Papua Barat, baik di Fak-Fak maupun Bintuni. Informasi yang sangat penting kaitan dengan investasi di Papua Barat untuk sampai dengan tahun 2025 diperkirakan sebesar 150 triliun untuk investasi di Papua Barat. Oleh karena itu kami berharap untuk kita semua, mari kita jaga ketentraman, ketertiban, kedamaian, agar tentunya pemilu jalan dengan baik, dan insya Allah seluruh proses pembangunan termasuk investasi di daerah ini bisa berjalan dengan baik. Saya tahu bahwa di sini kader-kader Golkar ini banyak pelaku-pelaku ekonomi, ya. Oleh karena ini kesempatan yang baik untuk bisa kemudian kita hadir dan memberikan kontribusi yang besar untuk daerah ini dan juga untuk bangsa dan negara. Hadirin sekalian yang berbahagia, saya tidak panjang, cuma melihat baju kuning ini izin Bapak Ketua DPP, saya teringat waktu saya masih camat. Tahun 97 izin kepada partai yang lain, mohon maaf saya cita nostalgia ini, tetapi saya adalah pembina politik di Papua Barat. Tahun 97 saya menjadi camat di Teluk Arguni di Kabupaten Kaimana. Saya berteman baik dengan Bupati Kaimana, kami dua sama-sama mengelola distrik Arguni itu. Begitu pemilu, masih muda umur 28 tahun, ya waktu itu saya ketua KBG B dan diminta untuk harus memenangkan Golkar. Anak muda itu diragukan, masa anak muda ini bisa memenangkan Golkar. Yang senior-senior itu belum percaya. Tapi hasilnya adalah tercatat dalam sejarah Golkar, saya 100%kan Teluk Arguni untuk Golkar. Ini mohon maaf kepada partai-partai, saya harus cerita karena perjalanan itu saya bisa berdiri di sini. Kalau waktu itu saya tidak menangkan Golkar, Pak, saya tidak bisa sekolah. Saya menangkan Golkar, maaf ini bukan berpolitik, tidak, saya cerita apa adanya. Waktu itu karena saya menangkan Golkar, saya bisa S2 di Fakultas Teknik UGM. Satu kampus sama izin Bapak Presiden, Mensesnek, dan Menteri Perhubungan. Ketua izin kalau begitu. Satu kampus, dosen-dosennya juga nama-namanya semua kita tahu, satu semua. Hanya karena memenangkan Golkar 100%. Jadi artinya kalau saudara bekerja baik, Golkar hasil bagus, saya pasti juga hasil bagus. Saya tidak pakai baju kuning semua, bapak-bapak baju kuning, tapi saya hari ini pakai baju kuning. Ini ada 3 burung di sini. Maknanya adalah terbanglah tinggi seperti burung. Terbanglah tinggi seperti burung ini, dan burung ini indah, pasti banyak orang mau burung ini. Selamat bertugas Bapak Ketua DPD Golkar yang baru, selamat. Dan pasti di belakang Bapak ada Ibu yang hebat. Dan didukung oleh tokoh-tokoh Golkar yang lain, ya, ada Kamocha, ada ini, senior saya Bapak Alfon, ya ini kita biasa dimanggi-manggi sama-sama. Jadi ya tidur di manggi-manggi, ya tidur di pulau-pulau cari ikan, dan hari ini izin saya berdiri di sini. Ya, saya berdiri di sini, dan terakhir mari kita sama-sama jaga proses pemilu ini sampai dengan terakhir, sampai dengan ada gubernur dan wakil gubernur definitif berdiri di sini, dan saya akan bergeser menjadi sekda definitif di sebelahnya. Selamat untuk semuanya, terima kasih, sukses untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Salam satu hati, satu saudara untuk Golkar dan seluruh partai, untuk Papua Barat dan Indonesia. Selesai.
Demikianlah sambutan penjabat Gubernur Papua Barat. Indonesia merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Gegar-gegar pelangi jingga. Ini Indonesia. Tidak ada keindahan, keragaman, dan kemegahan seperti di negeri kita ini. Hari ini, izinkan saya bersama Partai Golkar mengirimkan pesan mari kita berlari mengejar cita-cita luhur bangsa ini dengan terus bersatu membangun negeri. Bersatu membangun negeri. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan mengikuti dan mendengarkan keynote speech yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Haji Erlangga Hartarto, MBA MMT IPU. Dengan hormat kepada Bapak, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Baku Dapa. Saya izin harus menyapa Pak Gubernur dulu nih Pak PJ. Dengan pantun Pak. Ikan hiu berenang ke Pulau Batam. I love you Pak Ali Baham. Bagaimana nggak I love you, ini kita satu fakultas Pak, bukan hanya satu universitas. Fakultas Teknik Gajah Mada, Bapak juga masternya di Gajah Mada. Apalagi tadi sudah membuat testimoni yang luar biasa. Jadi testimoninya luar biasa Pak John. 100%. Jadi saya tadi Pak Ketua DPD, Bapak Komjen Polisi Purnawirawan, Pak Paulus Waterpau, yang saya banggakan, tidak percuma kita bahas dengan Waketum Pak Ahmad Doli Kurnia Tanjung, membahas Pak Paulus ini udah lebih dari 2 tahun. Dan hasilnya 100%. Luar biasa. Yang saya banggakan Pak Ketua DPD, ini yang terakhir yang dilantik Provinsi Papua Barat. Ini karena ini Pak Paulus, saya ingin membebaskan yang namanya Pak Sahmud Ngabalin. Karena dia punya tugas sebagai badan saksi. Jadi kalau dia sebagai Ketua DPD nggak bisa kemana-mana. Kita beri tepuk tangan Pak. Kami hormati tadi Waketum Pak Doli. Kemudian hadir di sini juga Pak Waketum Pak Erwin Aksa. Kemudian juga hadir bersama saya Pak Rijal Malarangeng dari Golkar Institute. Ketua AMPG Pak Ilham, Pak Safaat, AMPG, kemudian Ibu Kristina
kemudian Ketua DPD Maluku Utara, anggota DPR, Ibu Alin Mus. Kemudian juga hadir Ibu Trivena, DPR RI. Kemudian juga Ibu Lindsay. Ini semua yang mendampingi saya yakin dipilih lagi, jadi berani jalan-jalan ke Papua. Jadi yang 100% bukan hanya Pak Paulus, tetapi yang berangkat juga 100%. Yang kami banggakan Bupati Manokwari, Pak Hermus Dau, Bupati Kawemana. Ini yang merangkap Bupati Manokwari merangkap Ketua PDIP. Tapi saya ingin bicara sejarah juga. Pak Bupati ini dulu saya mengangkat sebagai ketua di Papua waktu saya ketua BMK. Jadi aslinya BMK yang sedang kita hibahkan ke PDIP. Tapi karena tadi sudah mendengar 100%, berpikir-pikir juga. Tapi saya bilang nanti sesudah tanggal 14. Kita orang bersaudara. Yang kami hormati juga ketua-ketua DPD se-Papua Raya. Di sini ada hadir Ketua Papua Tengah, Pak Ateng ada? Ya. Kemudian Papua Pegunungan, Pak John Tabo hadir. Kemudian DPD Papua ya Pak Doli sendiri. Kemudian juga hadir tokoh-tokoh dari Partai Koalisi Indonesia Maju, Ketua Gerindra dari Papua Barat, Pak Muhammad Lakotani, Ketua Demokrat, Pak Freddy, ada? Pak Freddy T. Kalau mau pindah boleh juga, Pak. Kalau baju ada kuning, birunya tinggal dikit, nggak apa-apa. Ketua Gelora, Pak Carlos. Terima kasih. Kalau ini saya nggak berani ganggu, Pak. Kalau sudah punya kursi kita ganggu, Pak. Ketua Garuda, Pak Hart Tapilatu. Terima kasih. Kemudian saya ingin juga menyapa 3 orang yang menjadi calon DPR RI dari Partai Golkar. Ibu Roma Megawati Paulus Waterpau. Pak Alphonse Manimbu. Pak Muhammad Iswanas. Saya tanya, bagaimana memilih 1 dari 3? 2 dari 3? Susah. Jadi kalau Ibu Paulus kan kita harus pilih. Pak Alphonse tadi proyek strategis nasional tanggung jawab saya. Bintuni ada proyek LNG sama kawasan industri. Karena harus dikawal. Jadi harus dipilih juga. Pak Muhammad Iswanas baru saja juga Pak Presiden groundbreaking. Blue ammonia. Apalagi ini ayahnya Menteri Investasi. Pak, ini Pak Ketua DPD. Kalau kita pilih 1, 2, 3 namanya tidak adil, Pak. Makanya demi keadilan pilihlah 3-3-nya. Jadi inilah Papua Barat. Teman-teman mohon maaf Pak, kita satu koalisi jadi nggak apa-apa. Kalau sudah jadi boleh di-sharing kepentingannya. Ya pertama tentu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita hadir dalam pelantikan provinsi dalam keadaan sehat walafiat. Dan kedua tadi saya diingatkan oleh Pak Paulus Waterpau
bahwa bunga kuning yang di depan Bapak, Ibu sekalian, itu adalah anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan saya menggarisbawahi dan mendukung tadi Ibu, Mama, silakan berdiri. Nah, kita dukung ibu-ibu untuk perjuangan gerakan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Karena rupanya di provinsi ini, rupanya pernikahan juga agak dini dan banyak anak-anak juga meninggalkan sekolah untuk kawin muda. Nah, mungkin ini menjadi tantangan kita ke depan. Saya juga berterima kasih saudara saya nih Pak, sama-sama BMK, Yan Peter Pangerabuan dari Sumatera pindah ke Papua Barat dan harus terpilih DPRD provinsi ya. Ini juga harus Pak. Ini kutitipkan Yan Peter Pangerabuan kepada Pak Ketua DPD. Jadi Golkar ini, karena tadi Pak PJ Gubernur itu dulu pemenangan jalur B, jalur birokrasi ya Pak. Kita punya jalur A, jalur B, dan jalur G. Kalau saya dari jalur G, jalurnya Golkar, Pak Paulus jalur A, kalau dulu jalur A, TNI Polisi menangin Golkar. Sekarang harus netral. Tapi kalau alumni boleh tidak netral. Yang boleh tidak netral adalah keluarganya. Jadi kita berharap bahwa ini adalah momentum Golkar karena 2004 Golkar menang dan Golkar Papua Barat lumbungnya Partai Golkar. Dulu kita pernah menang 5 dari 6. Jadi 5 dari 6. Maka wajar kalau sekarang kan jumlahnya udah berkurang, tinggal 3. Jadi kalau tinggal 3 kan nggak mungkin dapat 5. Jadi ya 3-3-nya aja kita ambil. Jadi ini kita harus upayakan, karena pertama Golkar tidak hanya mencari menang pemilu, tetapi Golkar ingin melihat pasca pemilu. Golkar adalah partai yang dari tahun 64, baru beberapa waktu yang lalu berusia 59 tahun. Dijamin partai tertua di Indonesia. Dan kita insya Allah partai yang selalu menjaga kesinambungan pembangunan. Bahkan calon presiden kita, Pak Prabowo Subianto, lahir dari Partai Golkar. Pak Prabowo Subianto menjadi alumnus Partai Golkar, alumnus dari konvensi Partai Golkar. Konvensi Partai Golkar menghasilkan alumnus. Selain Pak Prabowo, ada Pak Yusuf Kala, ada Pak Surya Paloh, ada Pak Abu Rizal Bakri, Pak Wiranto. Makanya wajar kalau tahun 2024 Partai Golkar memberi kesempatan kepada alumnus Partai Golkar untuk menjadi presiden. Setuju? Mari kita teriakan dulu yel-yel. Golkar, Indonesia, Golkar, Prabowo, Presiden. Terima kasih. Mas Gibran, Cawapres. Gubernur, Paulus Waterpauw, Pak Ali Baham, ini sudah kita bungkus semua malam ini. Kita ketok, Palu ya. Sudah kita ketok, tepuk tangan. Minggu lalu di Jakarta, tanggal 21, Partai Golkar memberikan penugasan kepada 1.117 bakal calon kepala daerah, bakal calon wakil kepala daerah, dan ini seluruhnya untuk di 548 daerah yang akan melakukan
pilkada yang diperkirakan di bulan September yang tunggu keputusan daripada DPR RI. Nah, tentu dengan penugasan itu diharapkan Partai Golkar ini buat teman-teman Koalisi Indonesia Maju tidak hanya menugaskan caleg, tetapi bakal cakada juga, selain memenangkan Partai Golkar, juga memenangkan Pak Prabowo Mas Gibran. Jadi tolong dilaporkan kepada ketua umum masing-masing bahwa Partai Golkar sangat serius. Ini kemenangan kita adalah kemenangan is now or never. Oleh karena itu kita kerja keras dan kita hari ini berada di ufuk timur Indonesia, di Manokwari. Manokwari adalah wilayah yang sering dalam pembicaraan perundingan internasional itu wilayah yang sangat dibahas, yaitu Indo-Pasifik. Jadi kalau kita bicara Indo-Pasifik, kita harus melihat Lautan Pasifik. Dan ini adalah the fragile spot untuk international collaboration dan cooperation. Indonesia dan ASEAN punya ASEAN Outlook on Indo-Pacific. Kemudian ASEAN Outlook on Indo-Pacific. Kemudian kemarin di San Francisco ditandatangani Indo-Pacific Economic Framework 14 negara. Nah, ini adanya semua di ujung mata dari Manokwari. Maka Gubernur Papua Barat menjadi sangat penting. Karena tentu perjanjian internasional ini harus bermanfaat untuk Papua Barat. Kita bicara dengan Jepang mengenai masalah ikan. Nah, tentu di sini salah satu sumber daya alam adalah ikan. Jepang minta agar ekspor ikan yang dikirim skipjack maupun tuna di atas 30 cm. Masalahnya kalau baby yang dikirim ini dianggap mengganggu siklus. Nah, padahal kita itu diminta untuk dikenakan biaya masuk untuk tuna di atas 7%. Kalau udah sampai Thailand ikan kita ditangkap di Thailand, dikirim ke Jepang biaya masuknya 0. Dikirim lagi ke negara lain termasuk sampai di Filipina ke Jepang 0. Nah, ini yang saya katakan bahwa mereka itu semua standar ganda. Makanya kita keras terhadap mereka dalam berbagai perjanjian internasional. Nah, oleh karena itu kita juga sedang bicara mengenai perjanjian-perjanjian lain. Misalnya TPP itu Inggris saja yang ada di Eropa sana ingin dianggap menjadi Indo-Pasifik. Dan mereka menggunakan wilayah yang mereka Commonwealth yang ada di kepulauan. Sehingga dengan pulau-pulau itu mereka mengatakan Inggris pun berada di dalam wilayah Pasifik. Nah, oleh karena itu kita terutama Papua Barat, Manokwari yang berada betul-betul di perbatasan Pasifik. Ini kita harus maksimalkan karena kita menjadi sebuah negara yang sangat diperhatikan dan diperhitungkan di kawasan ASEAN maupun global. Oleh karena itu memang penting bahwa DPR RI kita ada 3 orang. Jadi kita bisa bagi di kawasan industri, mengatur industri 1. Kemudian mengatur migas 1. Kemudian 1 lagi tentu mengawal Pak Gubernur. Di Komisi 2. Supaya aman pembangunannya. Jadi memang pilihannya nggak ada lain.
Dari tadi kita selalu mengatakan sulit memilih selain 3 karena fungsi-fungsi nasional ke depan. Oleh karena itu saya mengapresiasi dilantiknya pengurus Papua dan saya minta agar segera konsolidasikan tim pemenangan dari mulai distrik, kemudian siapkan saksi dan galang seluruh tokoh, apalagi alhamdulillah Pak PJ Gubernur ini bukan kita galang, tetapi alumninya 2 Pak dengan saya kesamaan. 1 dengan Golkarnya, 2 alumni tekniknya. Jadi kalau nggak tergalang ya kebangetan Pak. Nah tentu pengurus pusat kita berdorong untuk seluruh penugasan agar kita betul-betul siap dan menang. Dan kemenangan itu adalah untuk Indonesia, kemenangan itu untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk Partai Golkar. Sekali lagi saya tegaskan, Partai Golkar menang bukan untuk Partai Golkar. Partai Golkar sudah membuktikan, walaupun punya tiket, demi kepentingan bangsa dan negara, kita mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi Partai Golkar sudah terbukti dan membuktikan. Jadi kalau sekarang kita minta menang, kayaknya mintanya sederhana. Dan ini untuk pembangunan kita yang berasaskan kepada 3 hal, yaitu adalah pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, dan pemerataan pembangunan. Kita akan terus bekerja keras sampai pembangunannya kesejahteraan rakyat tercapai. Dan Partai Golkar salah satu partai yang duluan sudah meluncurkan visi Indonesia Emas 2045. Yaitu Indonesia maju, sejahtera, dan tentunya Indonesia maju sejahtera tidak ada lagi kekerasan untuk perempuan dan anak-anak. Karena ini adalah yang paling utama untuk Papua Barat, sekali lagi disitulah Partai Golkar berjuang untuk kesejahteraan rakyat. Sekarang saya tanya, apakah saudara-saudari siap memenangkan pemilu 2024? Pemilu presiden siap? Pemilu legislatif siap? Pemilu kada siap? Alhamdulillah. Kalau di pusat targetnya 20 kursi, 20% atau 115 kursi, sebetulnya permintaannya sederhana. Pemilu kan 100%. Golkar nggak minta banyak-banyak, 20% aja cukup. Dengan 20% kita bisa maju, putuskan sendiri, baik untuk pilpres maupun pilkada. Jadi ini penting, karena ini penting untuk strategi ke depan. Dan sebelum saya akhiri, saya ingin pastikan bahwa target nasional 20, target Papua Barat tidak juga muluk-muluk, hanya 3 kursi saja DPR RI. Dan 1 titip Yan Peter Pangaribuan. Jalan cepat ke Raja Ampat. Bawa bekal nasi ketupat. Mari merapat ke nomor 4. Pilihan hebat yang paling tepat. Merajut kain bahannya benang. Benang dipintal menjadi pelikat. Jika pilpres, pileg, pilkada menang, Golkar bangkit, Prabowo menang, Indonesia hebat. Terima kasih. Golkar, Indonesia, Golkar, Pak Prabowo, Pak Paulus, Gubernur, Pak Ali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.
Berkenan kepada Bapak boleh tetap bersama kami di atas panggung karena kami akan menyaksikan penyerahan cenderamata yang mana akan diberikan oleh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat. Izin kepada Bapak Paulus Waterpau untuk dapat menyerahkan yang mana yang akan diberikan pertama adalah kupu-kupu. Dan kami ingin menyampaikan bahwa kupu-kupu yang akan diberikan sebagai bentuk cenderamata adalah jenis Ornithopetra titonus, sering disebut kupu-kupu sayap burung. Penyebaran endemik pegunungan Arfak merupakan terbesar kedua dan terindah di dunia. Kupu-kupu ini merupakan pembinaan kelompok tani Yayasan Sigopa Papua Sejahtera bersama komunitas Arfak Butterfly dalam upaya menaikkan potensi alam dan ekonomi masyarakat. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Juga penyerahan cenderamata selanjutnya dari Ketua DPD Partai Golkar kepada Bapak Syamud B. Ngabalin. Izin Bapak. Setelah ini kita masuk pada sesi foto. Rumah Kaki 1000. Ini menjadi bentuk kenang-kenangan dari Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat terpilih kepada Bapak Syamud B. Ngabalin. Baik, Bapak izin kita akan masuk pada sesi foto bersama dengan Bapak Erlangga Hartarto kepada seluruh hadirin undangan pada area room table di bagian depan. Berkenan maju bersama kami dalam sesi foto bersama. Kami mengundang penjabat Gubernur Papua Barat, Bapak Bupati Kaimana, Bupati Manokwari, Waketum, kembali kami persilakan kepada area room table yang ada di barisan depan untuk dapat foto bersama. Seksi dokumentasi maupun insan pers. Izin panitia boleh mengatur. Boleh merapat, lebih merapat lagi Bapak Ibu izin. Iya, yang samping kiri serong kiri, samping kanan serong kanan. Bapak Ibu nggak usah nyanyi serong ke kiri, serong ke kanan, nggak usah. Izin kami hitung 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, yang dapat mengepalkan tangan saja. Terima kasih luar biasa. Berkenan kepada Bapak Ketua Umum beserta Ketua DPD Partai Golkar dan juga hadirin undangan sekalian untuk kembali ke tempat. Baik, berkenan selanjutnya pengambilan yang kedua adalah dari atas panggung. Izin tanpa mengurangi rasa hormat, hadirin dimohon berdiri kembali. Jangan lupa yang mempunyai bunga kuning harap dipegang karena ini adalah kampanye 16 hari Golkar mendukung perlindungan kepada wanita dan anak, perempuan dan anak untuk menghilangkan kekerasan terlebih khusus di tanah Papua. Izin kembali kami hitung 1, 2, 3. Yang ada di barisan belakang boleh lebih tinggi daripada kepala. Sekali lagi 1, 2, 3.
Cukup, terima kasih hadirin, disilakan duduk kembali, boleh tepuk tangan untuk semua. Masih semangat, kita tes yel-yel lagi. Golkar Indonesia, Golkar Prabowo, Paulus Waterpauw, Pak Ali. Mohon maaf Pak ya, MC langsung terhanyut ya Pak ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Kita akan menyaksikan video ucapan selamat. Selamat dan sukses terpilihnya Bapak Komjen Pol Purnawirawan Paulus Waterpauw sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat. Sama Golkar, kita wujudkan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Papua Barat yang bersatu, maju, modern, Damai, adil, makmur, beriman dan berakhlak mulia. berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bermartabat dalam pergaulan dunia. Pimpinan Bapak Komjen Pol Purnawirawan Paulus Waterpauw, Golkar di Papua Barat bisa maju, sukses dan menang di pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan pemilu kada yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ferry Auparai, Ketua DPD Golkar Kabupaten Teluk Pondama beserta seluruh pengurus dan fungsionaris Golkar Teluk Pondama mengucapkan selamat kepada Kakak Besar Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andus Paulus Waterpauw yang dilantik hari ini sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat. Harapan kami, dengan terpilihnya Bapak Paulus Waterpauw sebagai Ketua Golkar Papua Barat, maka akan membawa perubahan yang besar dan kesejahteraan bagi rakyat di Provinsi Papua Barat. Golkar menang, rakyat sejahtera, Paulus Waterpauw Gubernur, Prabowo Subianto Presiden. Baiklah Bapak Ibu hadirin, luar biasa malam hari ini yang telah kita lewati. Dan sebagai umat beriman, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan dengan doa yang menjadi doa rasa syukur kami. Dalam kasih kami mengundang kepada Ibu Pendeta Vince Bonsapia. Puji Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik bagi kita semua. Dalam semua program dari Partai Golongan Karya Provinsi Papua Barat telah terlaksana dengan baik. Puji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Saya akan berdoa menurut keyakinan umat Kristiani. Kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu, ya Allah, atas kasih dan penyertaan-Mu kepada keluarga besar Partai Golkar Provinsi Papua Barat. Hingga telah terpilih Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat, Bapak Paulus Waterpauw. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bapak Airlangga Hartarto, bersama dengan rombongan telah tiba di Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan rahmat dan pertolongan kasih-Mu. Kami juga berdoa buat Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bung Doli. Tuhan berkati bahkan seluruh rombongan. Kami berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Rencana kembali pada besok, Tuhan Engkau pimpin dalam penyertaan-Mu. Baik dari Manokwari sampai ke Jakarta. Tibakan dengan keadaan baik dan selamat. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di atas tanah dan negeri kami. Tuhan telah memilih seorang figur yang baik untuk memimpin DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin kami yang ada di Kabupaten
bahkan juga di Provinsi Papua Barat, khususnya PJ Gubernur Papua Barat. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Mulai dari Bapak Presiden, Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami berdoa untuk di mana Pilpres dan Pilkada, bahkan Pileg yang akan berjalan di tahun 2024. Allah Roh Kudus Engkau campur tangan dalam semuanya. Dan kami percaya biarlah Tuhan berikan keamanan khusus kepada tanah kami, tanah Papua. Terima kasih, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Doa selesai. Menyanyikan Mars Golkar, dilanjutkan Tanah Papua. Hadirin dimohon berdiri. Dapatkan barisan, siagakan dirimu, kibarkan panji, golongan karya. Satukan tekadmu, bulatkan semangat, bersama seluruh rakyat Indonesia. Siap berjuang, berbakti menciptakan masyarakat adil makmur merata. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Bangsa dan rakyat jadikan dua, rahmat Tuhan jadi kekuatan. Mari berkarya dalam pembangunan, mewujudkan cita-cita bangsa. Maju golongan karya, maju bangsa Indonesia. Hidup golongan karya kita, hidup bangsa Indonesia. Maju golongan karya, maju bangsa Indonesia. Hidup golongan karya kita, hidup bangsa Indonesia. Dilanjutkan menyanyikan lagu Tanah Papua. Berkenankan Bapak Ibu hadirin sekalian untuk meletakkan tangan kanan di atas pundak kiri. Jangan
Hadirin disilakan duduk kembali. Dengan demikian maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pelantikan DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat dan pengarahan Ketua Umum DPP Partai Golkar di hari ini, Minggu 26 November 2023. Mohon maaf untuk segala kesalahan kekurangan selama rangkaian acara berlangsung karena tak ada gading yang bukan dari gajah. Kami mengucapkan selamat kepada yang telah dilantik, pengurus maupun juga Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat. Selamat malam dan sampai jumpa.